Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam kebaikan. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat bangun ruang. Berbicara tentang bangun ruang, ada beberapa unsur yang perlu untuk kita bahas terlebih dahulu. Kalau kita melihat bangunan ruang kelas kita, di sana terdapat sisi. Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Coba kita perhatikan ruangan kelas kita. Ruangan kelas kita itu terdiri dari tembok ya. Ada tembok yang ada di samping kanan, samping kiri, depan, belakang, dan ada atap dan dasarnya. Itu merupakan bidang sisi. Ya, itu adalah bidang sisi yang membatasi bangun ruang. Kemudian unsur yang kedua adalah rusuk ya. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Nah, ini teman-teman bisa melihat pada gambar yaitu garis pertemuan antara sisi-sisi yang ada pada bangun ruang tersebut. Nah, ini adalah rusuknya. Garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Kemudian unsur yang ketiga adalah sudut. Jadi dalam setiap bangun ruang ada yang memiliki sudut, ada pula yang tidak memiliki sudut. Nah, di sini kita membahas bangun ruang yang memiliki sudut. Ya. Sudut yang dimaksud bisa teman-teman perhatikan pada gambar ya. Pada ruangan kelas kita misalnya, di sana terdapat sudut. Masing-masing memiliki sudut ya. Di setiap sisinya. Di sini ada 8 sudut. 1 2 3 4 5 6 7 8. Titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Itu adalah pengertian titik sudut. Baik, setelah kita memahami apa itu sisi, apa itu rusuk dan titik sudut, maka bisa kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Baik, bangun ruang yang pertama adalah kubus. Ciri-ciri kubus, keenam sisinya berbentuk persegi yang sama luas, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Jadi, keenam sisi yang dimiliki oleh kubus ini memiliki luas yang sama. Ya, keenam sisi yang dimiliki oleh kubus ini memiliki luas sisi yang sama dan berhadapan sejajar. Ya, dan berhadapan sejajar. Antara yang atas dan bawah memiliki luas yang sama. Begitupun dengan samping kanan dan samping kiri, depan, belakang memiliki luas sisi yang sama dan mereka sejajar. Kemudian memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Mana rusuknya? Rusuknya adalah tadi garis pertemuan ya antar sisi. Itu adalah yang dimaksud dengan rusuk. Mana rusuknya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, perhatikan pada warna-warna itu adalah rusuknya. Rusuknya ada 12. Rusuknya ada 12. Kemudian berikutnya adalah kubus memiliki 8 titik sudut. Nah, sudutnya ada 8 pada kubus ya.
Teman-teman bisa memperhatikan pada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kubus memiliki 8 sudut. Baik, kita lanjutkan. Nah, coba kita perhatikan pada contoh soal misalnya ya, agar lebih memberikan pemahaman kepada teman-teman. Pada kubus di samping, tentukan semua pasangan sisi yang sejajar. Ya, jadi kita diperintahkan untuk mencari pasangan sisi yang sejajar. Sisi mana sejajar dengan sisi yang mana? Ya, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, semua pasangan rusuk yang sejajar. Ini maksudnya pasangan ya. Semua pasangan rusuk yang sejajar. Jadi kita disuruh mencari pasangan rusuk yang sejajar. Rusuk ini sejajarnya dengan rusuk yang mana saja. Itu yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, semua titik sudutnya. Jadi apa saja atau di mana saja letak sudut yang ada pada kubus ini. Itu yang akan kita cari ya. Baik, kita coba menyelesaikan soal ini. Yang pertama, semua pasangan sisi yang sejajar. Ternyata dari kubus ini pasangan yang sejajar itu adalah sisi A, B, C, D sejajar dengan sisi apa? Sisi E, F, G, H. Nah, berarti sisi yang bagian bawah dia sejajar dengan sisi bagian atas ya. Dia sejajar. Kemudian yang kedua, sisi A, B, bukannya sisi B, C, G, F sejajar dengan sisi A, D, H, E. Sejajar ya. Sama-sama samping ya. Sama-sama samping ya. Teman-teman bisa perhatikan ini. Sejajar mereka. Sama-sama berada di samping sisinya. Dan itu sama luas. Semua sisi yang ada pada kubus ini sama luas. Hanya saja sisi B, C, G, F sejajar dengan A, D, H, E. Kemudian sisi A, B, F, E sejajar dengan sisi D, C, G, H. Sisi depan sejajar dengan sisi belakangnya. Sama besar ya, sejajar. Oke, nomor yang kedua, semua pasangan rusuk yang sejajar. Semua pasangan rusuk yang sejajar. Rusuk AB sejajar dengan rusuk apa? Sejajar dengan CD. Teman-teman bisa melihat pada gambar CD, EF, dan GH. Jadi rusuk yang ada pada AB ini dia sejajar dengan CD, EF, dan GH. Kemudian rusuk BC ini, rumus BC, dia sejajar dengan apa saja? Dia sejajar dengan rusuk FG, AD, dan EH. Jadi sama-sama panjang dengan BC ya. Tiga rusuk ini sejajar atau sama panjang dengan BC. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah rusuk AE ya. Rusuk AE. Nah, rusuk A dan E, AE ini sama panjang dengan yang mana saja? Sama panjang atau sejajar dengan BF, CG, dan DH. Oke, itu ya sejajar. Itu untuk rusuknya. Kemudian yang ketiga, nomor yang ketiga, titik sudutnya. Mana saja letak titik sudut dari kubus ini? Ada pada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, E, F, G, H. Jadi masing-masingnya memiliki sudut ya.
Teman-teman bisa memperhatikan sesuai dengan pada gambar ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada bangun 2 yang kedua, yaitu balok. Nah, ciri-ciri balok ini antara lain memiliki 6 sisi, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Nah, sama dengan kubus tadi ya. Hanya saja bedanya kalau kubus memiliki sisi yang sama semuanya, ya, sama-sama memiliki luas yang sama untuk kubus ya. Sedangkan pada balok ini dia memiliki persegi panjang dan juga memiliki persegi, ya, persegi panjang dan persegi, gabungan dari persegi dan persegi panjang untuk yang balok. Nah, itu untuk sisinya memiliki 6 sisi, di mana sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Nah, baik, sisi yang bagian atas dengan sisi yang bagian bawah dia sama luas. Ya, depan belakangnya sama luas juga. Kemudian sisi yang samping pada bangun persegi dia juga memiliki sisi yang sama luas juga. Intinya, setiap sisi yang berhadapan sejajar ini dia memiliki luas yang sama. Memiliki luas yang sama. Oke. Kemudian balok ini memiliki 12 rusuk, di mana rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang. Ya, rusuk-rusuk yang sejajar maksudnya adalah rusuk yang berhadapan. Misalnya pada garis merah ini dia sama panjang ya. Garis merah sama panjang, garis hijau sama panjang, begitupun dengan garis yang biru. Dia juga sama panjang. Kalau ditotalkan semuanya menjadi 12 rusuk ya. Coba kita masuk pada soal. Semua pasangan sisi yang sejajar dan sama luas. Kemudian rusuk yang sejajar dengan rusuk RF dan semua titik sudut pada balok ini. Baik. Soal yang pertama, kita disuruh mencari semua pasangan sisi yang sejajar dan sama luas. Sisi yang sama sejajar dan sama luas, yang pertama adalah sisi PQUT sejajar dengan RSR VW. Ya. Bagian depan, sisi yang bagian depan sejajar atau sama luas dengan sisi belakangnya. Kemudian sisi QRVU sejajar dengan PSWT. Ya, sisi yang samping sejajar dengan sisi yang sampingnya lagi, berhadapan mereka. Oke. Kemudian sisi PQRS sejajar dengan TUVW. Sisi yang bagian atas dan sisi bagian bawah juga sama luasnya. Karena mengapa? Karena mereka sejajar, berhadapan. Baik, kita mencari rusuk yang sejajar dengan RF. Mana saja rusuk yang sejajar dengan RF? Rusuk yang sejajar dengan RF yaitu, kita lihat pada gambar, ternyata yang sejajar dengan rusuk RF ini adalah QU, PT, dan SW. Mereka sama panjang. Ya, kalau TU ini panjang sekali ya. Panjang, terlalu panjang. PQ juga terlalu panjang. Yang sama panjang dengan RV adalah QU, PT, dan SW. Teman-teman bisa memperhatikan pada gambar ya. Kemudian titik sudutnya sama dengan kubus ya. Setiap sisinya ini memiliki sudut. Ada sudut PQ, RS, TU, VW ya. Masing-masing memiliki sudut. Baik, lanjutkan. Prisma tegak segitiga untuk yang ketiga. Prisma ini memiliki 5 sisi, ya, memiliki 5 sisi terdiri atas 3 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang.
Dua sisi lainnya yaitu sisi alas dan tutup berbentuk segitiga sama luasnya. Mana sisi tegak berbentuk persegi? Ya, 3 sisi tegak berbentuk persegi itu yang dimaksud adalah warna kuning ini, warna kuning, ya, warna kuning, warna merah dan warna ini apa ini? Warna pink ya. Ada 3 sisi. Sisi persegi panjangnya ada 3 sisi, 1 warna kuning, 2 warna merah, 3 warna pink ini. Kemudian 2 sisi lainnya yaitu sisi alas yang berbentuk segitiga ya. Berbentuk segitiga. Ada yang bagian atas sebagai sisi tutupnya, kemudian bagian bawah sebagai sisi alasnya. Jadi prisma tegak segitiga ini memiliki 5 sisi ya, 5 sisi. 3 sisinya berbentuk persegi panjang, 2 sisinya berbentuk segitiga. Ada yang bagian atas sebagai tutup, bagian bawah sebagai alas. Nah, itu adalah sisinya untuk prisma tegak segitiga. Kemudian dia memiliki 9 rusuk ya, rusuk. Dia memiliki 9 rusuk. Hitung warna hijau 1 2 3, kemudian segitiganya 4 5 6 7 8 9 ya. Pada yang segitiga dia memiliki 6 ya, memiliki 6, kemudian ditambah dengan yang ada pada persegi panjang 3 rusuk sehingga totalnya menjadi 9 rusuk. Oke. Kemudian prisma tegak segitiga ini dia memiliki 6 titik sudut. Teman-teman bisa memperhatikan pada gambar ada 6 titik sudut pada segitiga 1 2 3, kemudian pada segitiga bagian bawahnya ya, segitiga bagian atas bagian bawah dia memiliki sudut sehingga total sudutnya ada 6 titik sudut. Kemudian 5 segitiga 4 segi 4, 5 segi 4. 5 segi 4 memiliki 5 sisi, terdiri atas 4 sisi tegak berbentuk segitiga. Jadi ada 4 sisi berbentuk segitiga. Kemudian ada 1 sisi yang berbentuk segi 4 ya, pada alasnya ini, pada bagian bawahnya. Ya, pada bagian bawahnya ini adalah 1 sisi alas berbentuk segi 4. Kemudian 4 sisinya adalah berbentuk segitiga. 1 2 3 4. Nah, ada 4 sisi berbentuk segitiga, kemudian ada 1 sisi berbentuk segi 4. Totalnya menjadi 5 sisi. 5 segi 4 memiliki 5 sisi. Oke. Kemudian dia memiliki berapa rusuk? Dia memiliki 8 rusuk. Mana saja rusuknya? Warna kuning 1, ya, warna hijau 2, warna biru 3, merah 4, dan seterusnya. Coklat mengelilingi pada bangun ruang yang ada pada persegi. Total semuanya ada 8 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rusuk. Nah, teman-teman bisa memperhatikan pada gambar. Ya, jumlah rusuknya ada 8. Kemudian memiliki 5 titik sudut. Memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak. Teman-teman bisa memperhatikan pada gambar. Di sana ada 5 titik sudut dan titik yang paling atas atau yang disebut dengan titik puncak. Oke. 5 segi 4 memiliki titik puncak. Jumlah keseluruhan ada 5 titik sudut. Oke, yang kelima ada bangun ruang, yaitu tabung. Ciri-ciri yang pertama memiliki 2 rusuk lengkungnya. 2 rusuk lengkung ya.
lingkarannya itu adalah rusuk lengkungnya ya. Ini yang paling pinggir, ini adalah rusuk lengkungannya pada bagian bawah dan bagian atas. Jadi dia memiliki dua rusuk lengkung. Kemudian yang kedua, memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama luas. Nah, dia memiliki lingkaran atau sisi alas bagian bawah ya. Kemudian bagian atasnya itu disebut sebagai sisi tutup. Dan kedua sisi ini memiliki luas yang sama besar. Kemudian memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Jadi sisi yang melingkar ini, yang melengkung ini disebut sebagai selimutnya yang menutupi seluruh bagian tabung ini. Ya, yang menutupi seluruh bagian tabung ini disebut sebagai selimut tabung. Oke. Dan tabung ini memiliki tinggi ya. Tabung ini memiliki tinggi. Dia juga memiliki tinggi. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Untuk yang tabung ini juga sebagai tambahan dia tidak memiliki sudut. Nah, kalau kita perhatikan tidak ada sudut ya untuk tabung. Dia tidak memiliki sudut sama sekali. Lanjutkan kerucut. Untuk kerucut dia memiliki satu rusuk lengkung. Perhatikan pada gambar yang hijau, itu adalah disebut dengan rusuk lengkung ya, lingkarannya. Lingkarannya ini disebut sebagai rusuk lengkung. Dia memiliki satu saja. Kalau tabung dia memiliki dua ya, kalau ini cukup satu saja. Pada bagian alasnya bawah ini. Kemudian ciri yang kedua memiliki satu titik puncak ya. Dia memiliki satu titik puncak. Satu titik puncak sama dengan 5 tadi ya. Kemudian memiliki sisi alas yang berbentuk lingkarannya. Sisi alasnya ini adalah berbentuk lingkaran. Tadi yang ini disebut sebagai rusuk lengkung, sedangkan ini disebut sebagai sisi alas yang berbentuk lingkaran. Oke, yang keenam ada kerucut. Ciri-cirinya dia memiliki satu rusuk lengkung. Ya. Yang keenam ya, memiliki sisi lengkung yang disebut sebagai selimut kerucut. Nih, teman-teman bisa memperhatikan warna merah ini adalah selimutnya. Selimut dari kerucut berwarna merah ini ya. Yang menutupi seluruh bagian dari kerucut itu. Itu adalah selimutnya. Kemudian yang terakhir adalah bola. Bola adalah bangun ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusatnya. Untuk ciri-cirinya, bola ini memiliki satu sisi saja dan tidak memiliki rusuk dan sudut. Kalau kita perhatikan pada gambar, tidak ada rusuk ya, yang dia miliki hanya sisi. Dia hanya memiliki satu sisi, itu adalah bola. Baik teman-teman, itulah sifat dari bangun ruang yang harus kita pahami. Kita harus memahami bangunan apa saja yang memiliki sisi, yang memiliki rusuk dan sudut. Ada bangunan yang memiliki sisi saja tetapi tidak memiliki sudut. Contohnya adalah bola. Dia tidak memiliki sudut, tidak memiliki rusuk, dia hanya memiliki sisi. Ada juga yang memiliki semuanya. Ada sisinya, ada sudutnya, ada rusuknya. Contohnya seperti kubus ya, balok tadi ya. Jadi berbeda-beda, maka harus kita pahami dari ciri-ciri yang ada pada bangun ruang tersebut.
Dan untuk diketahui, kubus dan balok itu dia termasuk sebagai prisma. Dia adalah prisma. Prisma itu ya, prisma itu ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, ada prisma segi 5, ada prisma segi 6. Nah, nama prisma itu tergantung dari jenis bangun ruang yang ada pada alasnya. Kalau alasnya persegi 4, maka dia adalah prisma segi 4. Kalau alasnya segi 6, maka dia adalah prisma segi 6 dan seterusnya. Seperti itu. Itu adalah prisma. Ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Mungkin hanya itu saja penyampaian kita tentang sifat-sifat dari bangun ruang ini. Ini sebagai langkah awal untuk kita memahami luas bangun ruang dan volume bangun ruang. Insya Allah untuk selanjutnya kita akan membahas hal itu per bagiannya. Misalnya kita membahas dulu kubus dan balok. Setelah kita menguasai kubus dan balok, nanti kita bisa melanjutkan pada bangun ruang yang lain ya. Untuk pengenalan sifat ini saya jelaskan secara keseluruhan sehingga teman-teman bisa membedakan ya. Untuk selanjutnya pembahasan tentang luas dan volume bangun ruang, kita akan membahas terlebih dahulu tentang kubus dan balok insyaallah ya. Baik, terima kasih. Tetap semangat dan terus berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.